Jika Fatu siap untuk kalahkan Roman Reigns, Gunther tantang Cody Rhodes pertaruhkan gelar, Sami Zayn dihajar habis sama Gingerbread Man, dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra Smack, di mana kita akan nge-recap dan nge-review episode SmackDown hari ini tanggal 9 Mei 2026. Jika Fatu buka acara SmackDown hari ini dan bilang kalau dia nggak bakal tunduk sama aturan siapapun. Dia ngerasa orang-orang bukannya mau ngelindungi dia, tapi malah cuma mau ngelindungi Roman Reigns. Dia sempat cerita soal masa kecilnya dan keluarganya sebelum akhirnya dipotong sama kedatangan The Usos. Jimmy bilang mereka ke situ bukan buat ngerubah pikiran Jacob, dan dia ngaku bangga banget lihat Jacob bisa masuk main event lawan Roman di Backlash nanti. Tapi Jimmy juga nanya, apa Jacob beneran paham apa yang bakal terjadi kalau sampai dia kalah? Jay pun ngasih peringatan kalau Roman Reigns bakal ngancurin mental sama fisiknya Jacob di depan keluarganya sendiri. Jimmy nambahin kalau Jacob dan keluarganya bakal dipaksa buat mengakui Roman Reigns sebagai Tribal Chief dan sang OTC. Jacob nggak terima sama omongan soal kalah dan bilang kalau dia nggak mungkin kalah. Dia ngingetin Jey Uso kalau Jey aja nggak pernah bisa menang lawan Roman, dan dia negasin kalau ini soal gimana keluarganya bisa ada di puncak. Jacob bilang dia rela pertaruhin segalanya demi jadi WWE World Heavyweight Champion yang baru. Dia ngasih peringatan ke Jimmy sama Jey kalau salah satu dari mereka berani ganggu pertandingannya di Backlash, dia bakal ngebakar pohon keluarga mereka sebelum akhirnya pergi ninggalin ring. Sebenarnya pede banget ya Jacob Fatu mikir dia bakal menang gelar juara dunia. Tapi kayaknya nggak ada dari kita yang mikir dia beneran bakal menang sih. Menurutku, Jacob acting promonya bagus dan kelihatan meyakinkan, tapi ya itu tadi, tetap aja susah ngebayangin Jacob bakal menang lawan seorang Roman Reigns. Di belakang panggung, Nick Aldis lagi diwawancara sama Katie Kelly soal kenapa Gunther masih jadi bagian dari Raw. Aldis bilang kelakuan Gunther belakangan ini benar-benar nggak bisa diterima dan mastiin kalau buat sekarang dia masih tetap terikat kontrak di Raw. Ricky Shan sempat ganggu wawancara itu sebelum akhirnya Matt Cardona nyamperin dan bilang kalau dia nggak bakal nyerahin obor gitu aja. Terus bilang kalau mereka bakal ketemu lagi nanti di ring. Terus di belakang panggung lagi, jika waktu ketemu sama Nick Aldis yang nyemangatin dia buat istirahat dulu sebelum Backlash. Terus Royce Kiss nyamperin Jacob dan bilang kalau buat mereka gagal itu bukan pilihan. Royce nyuruh Jacob buat berangkat ke Backlash dan ambil apa yang dia mau. Pas Jacob udah pergi, Solo Sikoa konfrontasi Royce Kiss dan bilang kalau waktu buat Royce makin mepet kalau emang dia mau kerja bareng Solo. Masuk ke pertandingan pertama, Tiffany Stratton mempertahankan gelar Women's United States Championship-nya lawan Kiana James yang ditemani sama Julia. Tiffany pakai kelincahannya di awal, tapi Kiana pintar banget ngincar lutut kiri Tiffany dan fokus ke gerakan submission sepanjang pertandingan. Pas di akhir pertandingan, Kiana mulai kesel gara-gara Julia nggak mau bantuin dia curang. Tiffany sempat bangkit pakai handspring stunner sama basement dropkick. Kiana sempat ngelakuin super kick sama spinning slam yang hampir aja bikin dia menang. Pas Kiana nggak sengaja nabrak tiang ring, Julia sempat ngalihin perhatian wasit pas ada percobaan roll up. Tiffany balas dengan jatuhin Julia dari pinggir ring, kasih pukulan sikut dan lanjut pakai prettiest moonsault ever buat tetap jadi juara. Pertandingannya lumayan oke, kelihatan banget mereka lagi bangun cerita kalau Julia sama Kiana James lagi ada masalah dan gak akur. Aku sebenarnya pengen lihat Tiffany Stratton lebih nunjukin rasa sakit di lututnya, soalnya Kiana udah hajar lutut itu selama beberapa menit. Tapi pas akhir pertandingannya malah kayak gak terjadi apa-apa. Oke-oke aja sih sebenarnya. Ada segmen di belakang panggung yang nunjukin beberapa orang lagi hadir di pemakaman buat The Gingerbread Man. Sami Zayn nanya ke Nick Aldis soal situasi aneh ini sebelum Artut nyamperin Sami bawa bunga dan ngucapin duka cita. Terus nyuruh Sami buat tetap kuat, sementara Sami malah ngerespon dengan marah-marah. Terus Katie Kelly wawancara Rhea Ripley, Charlotte Flair, dan Alexa Bliss. Rhea bilang kelompok Fatal Influence udah cari gara-gara dengan nargetin mereka, tapi Fatal Influence salah pilih lawan. Charlotte ngusulin supaya mereka bertiga beresin masalah ini bareng-bareng. Rhea sama Charlotte sempat berantem soal masalah kepercayaan sebelum Alexa ngingetin kalau mereka pernah setim dulu dan bisa ngelakuinnya lagi. Akhirnya Rhea sama Charlotte pun setuju. Damian Priest kelihatan lagi siap-siap buat pertandingannya pas R-Truth masuk dan bahas soal Sami Zayn yang lagi berduka perihal Gingerbread Man. Damian langsung ganti topik dan bilang dia mau balas dendam ke Solo Sikoa dan Tala Tonga.
Damien nyuruh Truth di belakang panggung aja karena dia belum sembuh total, padahal Truth udah ngingetin kalau mereka itu juara WWE Tag Team. Damien bilang dia hargai Truth tapi dia mau beresin masalah ini sendiri. Lanjut ke pertandingan antara Damian Priest lawan Tala Tonga yang ditemani Solo Sikoa. Pertandingannya langsung pindah keluar ring di mana Tala ngebanting Damian ke tiang ring terus ngehajar dia di atas meja komentator. Tala dominan banget di pertandingan ini pakai serangan kekuatannya. Pas Damian mau coba bangkit, gangguan dari Tama Tonga sama Solo Sikoa malah ngerusak momentumnya. Tama terus kasih diskus lariat yang akhirnya bikin Tala Tonga memenangkan pertandingan. Habis pertandingan, R-Truth akhirnya lari ke ring buat bantu Damian lawan Solo dan komplotan MFT. Damian nyelamatin Truth dari percobaan Samoan Spike, tapi Tala malah hajar Damian pakai tendangan di lantai luar ring dan lanjut pakai chokeslam. Solo Sikoa sama grupnya udah siap lanjut nyerang sampai akhirnya Royce Kiss keluar buat berhentiin mereka. Solo nyuruh grupnya mundur dan bilang ke Royce kalau dia itu aman. Cara menangnya gak licik ya. Tala Tonga itu raksasa yang bisa gerak gak kayak orang biasa, jadi dia bakal kelihatan menonjol pas ngelakuin chokeslam atau gerakan lainnya. Ini kemenangan yang besar buat Tala atas Damian Priest dan kayaknya bakal nuju ke pertandingan ulang nantinya. Danhausen kelihatan di belakang panggung lagi nyari partner tag team. Demi sama Kit Wilson malah ngetawain dia karena nggak punya teman. Danhausen ngotot dia punya banyak teman, tapi Wilson balas kalau satu-satunya orang yang cukup toksik buat setim sama Danhausen, dia cuma Danhausen sendiri. Terus dia pamerin cermin. Danhausen malah setuju dan langsung pergi. Terus ada video yang nunjukin editan Gingerbread Man yang lagi ngerayain momen-momen terkenalnya di WWE. Di dalam kantor Nick Aldis, Gunther lagi baca kontrak pas Aldis resmi nyambut dia di SmackDown. Aldis juga bilang ke Gunther kalau dia nggak suka sama apa yang terjadi minggu lalu. Gunther protes kenapa Aldis berani ngomong kayak gitu ke dia sebelum akhirnya Cody Rhodes masuk ke arena. Yang bikin Gunther makin ngeluh. Paul Heyman langsung nengahin dan bilang dia yang bakal tanganin. Juara WWE, Cody Rhodes, masuk ke ring dan bilang kayaknya Gunther lagi coba-coba mau jadi penantang gelar juara WWE berikutnya. Dan dia pengen Gunther ngomong langsung di depan mukanya. Paul Heyman motong omongannya sambil bawa kontrak. Heyman jelasin kalau dia ke situ buat nyelesain masalah dan pamerin kalau kontrak itu buat pertandingan gelar juara WWE lawan Gunther. Cody nanya apa sekarang Heyman udah jadi perwakilannya Gunther, tapi Heyman jelasin kalau dia cuma mau bayar hutang budi ke Gunther. Heyman kasih tahu kalau pertandingan gelarnya bakal terjadi di Clash in Italy di kota Turin. Heyman bilang tugasnya cuma nyusun pertandingannya aja dan nambahin kalau Cody harus dapat tanda tangan Gunther sendiri sebelum akhirnya salaman sama Cody. Cody balas dengan bahas soal Brock Lesnar, Roman Reigns dan CM Punk yang udah ngejauh dari Heyman dan nanya apa Heyman udah kehabisan pilihan. Heyman jawab kalau pada akhirnya semua orang pasti butuh sang wise man sebelum dia cabut dari ring. Gunther terus masuk ring dan Cody langsung hajar pakai pukulan, tapi Gunther sempat ngunci pakai sleeper hold lagi. Cody mukul Gunther pakai mikrofon sampai Gunther jatuh keluar ring. Cody lanjut nyerang Gunther di dekat ring dan bilang dia nggak takut sama kemenangan-kemenangan Gunther belakangan ini. Cody nutup dengan bilang kalau dia itu gampang dicari tapi susah dikalahin di SmackDown. Sementara Gunther milih buat mundur. Aku suka sih promo dari Cody Rhodes sama Paul Heyman. Interaksi mereka berdua selalu bagus, bikin pertandingan kayak Cody lawan Gunther di Clash in Italy itu masuk akal banget karena Gunther itu orang Eropa. Jadi naruh orang Eropa di pertandingan besar di Italia itu langkah yang pintar. Mereka punya waktu sisa bulan ini buat bangun ceritanya dan harusnya bakal jadi pertandingan yang keren pas kejadian nanti. Di belakang panggung, Tama Tonga bilang ke Solo Sikoa dan Tala Tonga kalau Royce Kiss udah mulai jadi masalah. Solo nggak setuju dan malah bilang kalau Royce itu solusi buat keluarga mereka. Tama debat kalau Royce udah bikin malu keluarga dan bilang dia mau beresin sendiri. Tala udah siap mau nemenin tapi Solo nahan dia dan nyuruh Tama beresin sendirian aja. Lanjut ke pertandingan antara Ricky Sainz lawan Matt Cardona. Pertandingannya seru karena mereka berdua gantian dapat momentum. Cardona pakai serangan-serangan kuatnya dan Ricky balas pakai pukulan sama serangan balik. Cardona sempat kasih broski boot sama Rough Rider yang hampir bikin dia menang. Di akhir pertandingan, Ricky bisa nahan serangan balik dan ngebanting Cardona ke matras pakai Revolution DDT. Ricky lanjut pakai Rossembo Power Slam untuk memenangkan pertandingan. Ricky Sainz kan kalah lawan Cody Rhodes minggu lalu, jadi emang udah waktunya dia dapat kemenangan di SmackDown. Dan emang itu gunanya Matt Cardona. Cardona emang jarang banget menang dan penonton sebenarnya agak garing juga di sebagian besar pertandingan ini. Tapi menurutku mereka berdua udah kerja keras kok.
Acara pemakaman Gingerbread Man lanjut lagi di belakang panggung dan Sami Zayn masih aja ngeluh soal situasi itu. Johnny Gargano kelihatan lagi tiduran pas Candice LeRae lagi ngecek kondisinya. Rey Fenix muncul yang bikin Sami kaget. Sami nuduh Phoenix sengaja nargetin dia pakai situasi ini sebelum akhirnya Phoenix bilang kalau ini bukan tempatnya buat bahas itu. Sami pun setuju terus pergi. Di tempat lain di belakang panggung, Paige sama Brie Bella kelihatan lagi jalan bareng pas Danhausen lewat sebentar di depan mereka. Terus ada tangga yang kelihatan jatuh juga. Juara WWE Women's Tag Team, Paige dan Brie Bella masuk ke ring dan Brie bilang banyak tim yang ngerasa bisa ambil gelar mereka, tapi ngalahin mereka nggak bakal gampang. Paige ngerespon komentar dari The Judgment Day soal tur nostalgia dan negasin kalau mereka lagi di performa terbaik sekarang. Paige menantang Raquel Rodriguez sama Roxanne Perez buat maju kalau emang mau gelarnya. Kelompok Fatal Influence motong omongan mereka. Jessie J ngingetin sang juara kalau grupnya udah pernah ngancurin mereka 2 minggu lalu. Fallon Henley bilang rencana mereka termasuk menangin gelar Women's Tag Team. Sementara Lainey Red bilang emasnya cukup buat semua orang dan ramalin kalau Jessie J bakal jadi juara wanita WWE. Jessie terus nyuruh sang juara buat minggir dan lihat tim beneran lagi beraksi. Terus, The Irresistible Force datang motong juga, di mana Nia Jax sama Les Legend minta kesempatan gelar lagi. Les nyuruh Fatal Influence buat antri di belakang sebelum akhirnya dia sama Nia nyerang Paige dan Brie. Nia hajar Paige pakai leg drop sementara Les jatuhin Brie pakai Les Extension. Sekarang banyak banget tim cewek di WWE, jadi kasih promo kayak gini bisa bikin lebih banyak orang masuk ke acara. Aku nggak lihat Irresistible Force bakal dapat gelar lagi dalam waktu dekat karena mereka baru aja dapat jatah juara belum lama ini. Lagian, Paige sama Brie Bella tadi juga nggak kasih perlawanan yang berarti dan bener-bener kelihatan kayak juara yang gampang dikalahin. Divisi Women's Tag Team sekarang dalam banget, jadi bakal susah buat tim manapun buat bisa jadi juara yang lama-lama. Masuk, Rhea Ripley, Charlotte Flair dan Alexa Bliss lawan Fatal Influence di pertandingan tag team 6 orang. Fatal Influence ngeroyok Rhea hampir di sepanjang pertandingan dengan sering gantian masuk dan serangan kombinasi. Jessie J sama Lainey Red gantian kasih serangan andalan sambil ngejauhkan Rhea dari teman-temannya. Rhea akhirnya bisa lepas dan oper ke Charlotte Flair yang langsung nyabu bersih tim lawan. Charlotte kasih pukulan dada, follow slam dan double natural selection sebelum akhirnya suasana jadi ricuh di luar ring. Alexa Bliss masuk di akhir pertandingan, tapi Jade Cargill muncul di pinggir ring dan narik Rhea jatuh ke pinggir ring. Pas wasit lagi nggak lihat, Alexa nggak bisa oper ke temennya, yang bikin Jessie J bisa kasih rolling encore untuk memenangkan pertandingan. Habis tanding, Jade Cargill masuk ke ring dan konfrontasi Alexa sebelum akhirnya micin sama Bivep nyerang Charlotte Flair. Rhea balik ke ring buat lawan mereka, tapi Cargill balas pakai pump kick ke Rhea. Bivep hajar Alexa pakai full Nelson Slam, sementara micin kasih super kick ke Charlotte. Jade Cargill akhirnya berdiri tegak bareng Micin dan Bivep pas segmennya selesai. Pertandingan tag team yang seru dari para cewek-cewek ini, Jessie J yang ngepin Alexa buat menang bikin Jessie kelihatan kayak pendatang baru yang hebat dan bisa ngalahin nama-nama besar. Emang gitu cara ngebangun pegulat pendatang baru yang benar. Jade Cargill yang balik lagi harusnya bakal nuju ke pertandingan ulang gelar juara wanita WWE lawan Rhea Ripley mungkin di Clash in Italy nanti. The Usos nyamperin Royce Kiss di belakang panggung. Jimmy Uso bahas soal hubungan Royce sama keluarga mereka. Sementara Jey Uso ngasih peringatan buat tetap di jalurnya aja atau bakal dapat perhatian dari sang Tribal Chief. Royce diem aja pas dikonfrontasi kayak gitu. Lanjut ke pertandingan antara Royce Kiss lawan Tama Tonga yang ditemani Solo Sikoa sama Tala Tonga. Royce mulai dengan kuat pakai clothesline dan pukulan sebelum akhirnya Tama nyerang kaki Royce dan bikin tempo pertandingan jadi lambat. Solo berkali-kali nahan Tala biar nggak ikut campur pas pertandingan lagi jalan. Terus, Royce dapat momentum lagi pakai deretan clothesline, pounce dan berkali-kali tabrakan badan di pojok ring. Tama balas pakai reverse DDT tapi Royce bangkit lagi dan lempar Tama keluar ring pakai clothesline lagi. Tama coba nyerang dari atas tali ring tapi Royce nangkap dia dan kasih ultimate spinebuster untuk memenangkan pertandingan. Habis tanding, Solo Sikoa sama Tala Tonga coba nyamperin Royce Kiss, tapi Royce Kiss milih buat cabut sendiri. Momentum positifnya lanjut terus buat pendatang baru SmackDown, Royce Kiss. Pertandingannya cukup seimbang hampir di sepanjang jalan dengan Tama Tonga yang dapat banyak kesempatan nyerang sebelum akhirnya Royce kasih spinebuster brutal itu buat menang. Penonton sebenarnya nggak terlalu heboh pas awal, tapi mereka mulai semangat lagi pas bagian akhirnya. Ada segmen di belakang panggung yang nunjukin Danhausen lagi kerja di laboratorium nyoba bikin versi lain dari dirinya sendiri buat dijadiin partner tag team di Backlash.
Danhausen janji dia bakal dapat partner dalam 24 jam dan bilang mereka bakal kuasain dunia di Backlash. Terus mesinnya malah rusak, bikin Danhausen harus coba benerin sendiri. Di belakang panggung habis kalah, Tama Tonga dikonfrontasi sama Shinsuke Nakamura. Nakamura bilang ke Tama kalau bahkan saudaranya sendiri aja nggak bakal mau bantuin dia. Tama Tonga terus maju buat konfrontasi Nakamura yang malah dibalas pakai bahasa Jepang sama Nakamura. Trick Williams terus kelihatan di belakang panggung bawa gelar United States Championship. Nick Aldis kasih tahu Trick kalau ringnya udah disiapin persis kayak yang dia minta dan sisa waktu siaran ini jadi milik dia. Ringnya kelihatan udah diset buat segmen pemakaman Gingerbread Man. Waktunya main event. United States Champion Trick Williams masuk ke ring pakai jaket hitam dengan boneka Gingerbread Man yang ditaruh di dalam peti mati terbuka. Beberapa orang berdiri bareng Trick pas dia bawain promo gaya pemakaman yang didedikasikan buat Gingerbread Man. Trick berkali-kali nanya kenapa Gingerbread Man harus mati sebelum ada video yang nunjukin foto-foto editan Gingerbread Man di tempat-tempat terkenal bareng Trick dan Liliati. Sami Zayn terus motong dan ngeritik segmen itu. Sami bilang waktu siaran SmackDown dan segmen penutup acara itu dulu ada harganya. Dia nuduh Trick buang-buang duit buat dekorasi pemakaman termasuk bunga, paduan suara, sama petinya. Tapi malah penonton berkali-kali teriak manggil nama Trick. Sami bilang Trick udah bikin situasi ini jadi masalah pribadi dan janji bakal ngebongkar aslinya Trick. Sami bilang dia bakal menangin lagi gelar United States Championship di Backlash sebelum akhirnya ngucapin duka cita yang sarkastik buat kehilangan yang dialami Trick. Pas Sami pura-pura mau pergi, dia malah mukul Trick dan ambil sabuk United States Championship. Tiba-tiba si Gingerbread Man bangun dan ternyata itu adalah Liliati. Liliati nyerang Sami pakai tongkat permen sebelum Trick kasih serangan lutut trick shot. Trick sama Liliati berdiri di atas Sami pas Trick ngerayain bareng sabuk gelarnya buat nutup acara. Pemakaman Gingerbread Man ini benar-benar nggak kerasa kayak segmen main event sih, tapi ditaruh di paling akhir. Aneh banget menurutku, cerita konyol kayak gini bisa nuju ke lawan selevel main event. Setidaknya ini berakhir dengan bahagia dan bikin Trick Williams kelihatan lebih unggul di akhir. Aku nggak ngerasa ini segmen yang bagus banget, tapi seenggaknya ini lanjutin cerita antara Trick sama Sami Zayn. Oke, jadi SmackDown hari ini tuh SmackDown yang di bawah rata-rata, tapi ya nggak sehancur acara minggu lalu yang parah banget itu sih. Menurutku, kualitas pertandingannya harusnya bisa jauh lebih bagus buat acara yang durasinya 3 jam. Mana nih orang-orang kayak Carmelo Hayes sama Ilya Dragunov yang biasanya bisa kasih pertandingan keren dan bikin acaranya lebih bagus. Aku kangen sama mereka. Tapi menurut kalian gimana SmackDown hari ini? Bagus? Gak bagus? Komen di kolom komentar. Ya udah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena gue pengen 20.000 subscribers di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you. Love is a game we playing Cognito. Forbidden fire on Nico. Bunny for love we can hold. I wish we were